Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara. Sudah 7 bulan sejak terakhir saya berdiri tempat ini untuk seminar pertemuan yang ketiga. Terima kasih hari ini Anda bisa hadir tempat ini dengan ada satu kehormatan bahwa di tengah kita hadir Pak Murakami dengan timnya, juga tadi Pak Arianto Cokro dengan Ibu, sekarang beliau sedang diantar Pak David. Saudara Tuhan, saya akan selesai di sesi pertama jam 7:30 kurang 5 menit. Setelah itu kita akan break selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu akan dilanjutkan lagi sampai 8:30. Jadi setelah 8:30 diharapkan doa berkat dan kita bawa berkat pulang ke rumah masing-masing. Nah, saudara Tuhan, pertemuan kita yang terakhir kemarin kita bicara mengenai New Age Movement. Yang pertama bicara mengenai tanda akhir zaman. Yang kedua bicara mengenai pengangkatan. Yang ketiga bicara mengenai nabi-nabi palsu dalam kegerakan dunia di waktu akhir, New World Order. Dan yang keempat hari ini judulnya, nanti slide bisa ditayangkan, Meterai kelima. Jadi itu judulnya hari ini adalah Meterai kelima. Saya percaya Anda bisa melihat dengan cukup jelas di depan. Nah, saudara Tuhan, mari simak sebentar apa yang saya mau sampaikan. Saya percaya biarlah anugerah Tuhan boleh kita rasakan dan Tuhan bukakan, diberi pengertian pada setiap Anda dan saya untuk melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia. Mungkin Anda melihat datang ke tempat ini dengan pengumuman. Pada saat pengumuman itu disampaikan, iklan di mana saya bicara, hari itu Korea Utara dengan Selatan sedang dalam posisi berhadapan-hadapan. Kita mengerti Alkitab berkata dengan jelas, ada 3 raja di waktu akhir nanti yang akan datang dan akan berperang. Yang pertama dikatakan dalam kitab Daniel adalah raja dari utara, yang kedua raja dari selatan, yang ketiga raja-raja timur. Kalau kita melihat 3 hal ini, raja utara, raja selatan, raja timur, kita tahu bahwa raja utara menurut kitab Daniel itu adalah Syria. Syria atau Aram yang ibu kotanya di Damsyik, Damasa atau Damaskus. Yang kedua raja timur, raja selatan itu adalah Mesir. Sedangkan raja timur itu dicari siapa rajanya, sudah kelihatan sejak yang kemarin Korea Utara dan Selatan berhadapan. Perhatikan baik-baik, hari-hari ini semua yang menimpa bangsa-bangsa atau goyim, itu akan menunjukkan penggenapan nubuatan kitab suci. Saudara Tuhan, pada saat Korea Utara dan Selatan berhadapan, kita tahu siapa raja timur yang muncul. Jawabannya mudah saja, China. Kenapa? Karena kita melihat ekonomi China sekarang adalah nomor 2 di muka bumi. Bergerak dengan begitu cepat, sudah nomor 2. Kita tahu bahwa obligasi, China pegang obligasi Amerika, itu kira-kira besarnya antara 800 sampai 1 juta US dollar. Jadi kita tahu bahwa ekonomi Amerika itu juga sangat bergantung sedikit banyak kepada China. Dan negara satu-satunya di muka bumi yang memiliki 200 juta tentara, cuma ada satu, China. Alkitab tulis bahwa akan datang sebuah pasukan dengan pasukannya 20.000 laksa. Hanya China yang punya tentara sebanyak itu. 20.000 laksa, satu laksa itu 10.000. Laksa kalau orang Jakarta itu makanan. 10.000 kali 20.000, 200 juta. Dari mana angka itu datang? Menteri Pertahanan China pada tahun 94, pada saat Amerika mendukung Taiwan, waktu Taiwan berhadapan dengan China, Menteri Pertahanan China pernah bicara begini, tahun 94-95. Jangan pikir bahwa Amerika adalah negara maju, superpower, dan bisa ngatur dunia. Kami punya 200 tentara untuk menghadang Amerika. Tahun 95 itu. 200 juta setara dengan 20.000 laksa. Raja Timur akan jatuh ke China. Pertanyaannya, Raja Selatan bagaimana? Perhatikan revolusi Mesir. Bapak Ibu sebentar, ini belum seminar. Prolog biasa, prolog dulu. Mesir, pertanyaan Mesir baik-baik. Mesir adalah negara yang unik sekali. Mesir menjadi musuh Israel, itu bertahun-tahun lamanya, generasi lepas generasi. Tetapi yang terjadi adalah, satu ketika, waktu Israel merdeka, siapa negara yang memprakarsai perang terhadap Israel? Jawabannya Mesir. Dalam setiap peperangan melawan Israel, sekutu-sekutu beramai-ramai negara melawan Israel. Israel merdeka tidak sampai 1 jam, 7 negara bersatu melawan Israel. Perang 6 hari, perang Yom Kippur, tahun 73, Anda harus tahu. 67, 48, 67, 73, semua perang yang ada di tanah perjanjian diprakarsai oleh Mesir. Tetapi satu ketika pada masa pemerintahan Anwar Sadat, Mesir sadar, dia tidak pernah bisa mengalahkan Israel. Yang terjadi kemudian, oleh karena prakarsa dari Jimmy Carter, Presiden Amerika saat itu,
bersama dengan Menahem Begin, Perdana Menteri Israel, dan Anwar Sadat, mereka buat perjanjian damai. Sejak itu, Mesir menjadi sekutu Israel sampai bulan lalu. Gitu. Jadi kalau ada tanya gini, wah Mesir nyerang Israel, tidak mungkin. Tetapi tahun ini jadi mungkin. Perhatikan baik-baik. Dulu orang bilang Raja Selatan nggak mungkin nyerang Israel. Kenapa? Mesir sekutu Israel. Tidak mungkin diserang. Tahun ini mungkin. Tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, ekonomi Mesir terpuruk. Sejak itu, rakyat revolusi. Begitu revolusi, orang tanya, Pak, apakah presiden akan jatuh? Jawabannya mudah, iya. Karena Alkitab berkata, nubuatan berkata, di waktu akhir, perhatikan ini baik-baik, Israel harus dikepung oleh musuh. Sedikit mengenai gambaran peta Israel. Israel itu di utara adalah Libanon. Anda tahu Libanon itu nggak cocok sama Israel. Di belakang samping Libanon, di timur laut dari Israel itu adalah Syria atau Suriah. Ke bawah lagi, di samping kiri, timur, persis timur sampai selatan Israel, ada Jordania. Di samping barat daya, itu adalah Mesir. Sekarang tepat nubuatan digenapi, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir. Semua sudah orang-orang bangsa yang tidak sepaham dengan Israel. Pilihan kabur cuma satu, pergi ke barat, masuk laut. Nah itu ya, ada lihat peta Israel begitu ya. Kita buka firman Tuhan bilang apa? Lukas 21. Ini belum seminar, belum. Masih prolog dulu. Lukas 21. Kenapa Bapak suka menunda-nunda seperti itu, Pak? Supaya yang telat bisa duduk dengan tenang dulu. Loh, kesian Anda harus lihat ini sedang cari tempat duduk kok. Lukas 21 ayat 20. Nubuatan digenapi 2 kali. Perjanjian baru dulu. Saksi harus 2 ayat. Yang pertama, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Yang pertama kita tahu bahwa kota Yerusalem itu kota paling aneh di muka bumi. Dihancur, dibangun, hancur, bangun 26 kali. Pertama kali hancur tahun 586 sebelum Masehi, di mana Nebukadnezar masuk menghancurkan Yerusalem. Saudara Tuhan, perhatikan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, berarti keruntuhannya sudah dekat. Sudah kepung belum sekarang? Sudah. Saudara Tuhan, unik sekali kita lihat Zakaria 12. 2 ayat saja. Zakaria 12. Saya bacakan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem jadi kap atau cawan, pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingi jadi apa? Untung Indonesia jauh dari tanah perjanjian. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem jadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa mengangkatnya pasti mendapat luka parah. Anda tahu bahwa bangsa pilihan juga punya sekutu toh? Amerika sekutu loh, Kanada sekutu loh, Australia sekutu loh. Anda tahu luka parah nggak? Luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu demikian firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda jadi bingung, penunggang jadi gila. Atas kaum Yehuda aku buka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat jadi buta. Sesudah itu kaum-kaum Yehuda akan berkata dalam hati, penduduk Yerusalem punya kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya menjilat, dengar ini baik, ke kanan dan ke kiri. Segala bangsa di sekeliling. Tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempat yang dahulu. Tuhan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan jadi seperti Daud. Keluarga Daud jadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepali mereka. Pada waktu itu aku berikhtiar memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Perhatikan ini baik-baik. Dari Mesir, sekarang Israel dikuasai oleh semua bangsa. Keruntuhannya sudah dekat.
Tetapi waktu dikeliling, Tuhan membuat satu peristiwa. Ini yang Anda akan lihat hari-hari ini. Seluruh negara yang mengepung, sekarang negara-negara ini Anda tahu, perhatikan peta Timur Tengah sebentar. Kalau Anda bisa membayangkan. Israel, di atasnya Libanon. Libanon, di atasnya ada Suriah, di sebelah kanannya. Yordania, di sana. Kemudian ada Mesir. Anda tahu di sisi bagian bawah sekali, ada Saudi Arabia. Anda tahu di sisi Mesir yang sebelah ke sebelah timur, maaf, ke sebelah barat, ada yang namanya Libya. Anda lihat yang ke atas, di sana ada Turki. Alkitab bilang dengan jelas. Menjelang tentara itu mengepung, akan ada api yang akan menjilat kanan dan menjilat ke kiri segala bangsa di sekeliling. Jangan kaget kalau sekarang api ada di Timur Tengah. Mesir bergolak, Libya bergolak, Saudi Arabia bergolak, Bahrain bergolak, ada Maroko dan negara-negara lain. Sudan, Utara Selatan, Afrika. Anda tahu Yaman, Somalia, semua negara itu yang ada di sekeliling atas. Pakistan di ujung sebelah timur, semua negara sekeliling akan mengalami kegoncangan. Dan dengar baik, perhatikan baik ini. Semua kegoncangan ini akan menggantikan rejim. Tetapi rejim yang berikutnya adalah rejim yang lebih membenci bangsa pilihan. Saya ulang, supaya Anda bisa tangkap dengan baik. Tanda pertama masuk tahun ini, dikelilingi oleh semua bangsa, yang pertama kali semua bangsa yang tepat ada di sekelilingnya, akan dikuasai orang-orang yang tidak suka. Setelah itu, Tuhan bela dengan cara apa? Muncul api, menjilat ke semua bangsa. Akan terjadi pergolakan rejim di seluruh bangsa yang mengelilingi. Tenang, Indonesia jauh, sudah bilang nih. Tenang, jangan bikin, nanti setelah sesi kedua ada kertas diedar tanya jawab. Jangan tanya begini, Pak Indonesia gimana Pak? Tenang, kita jauh. Sudah jawab ini. Jadi Pak, bisa revolusi? Kagak, kita akan buat kegerakan Tuhan. Amin, nah itu dia. Jadi tenang saja, jangan tanyakan ya. Semua negara ini akan mengalami api. Catat baik-baik, sampai tengah tahun ini, seluruh negara itu akan mengalami perubahan rejim besar-besaran. Penggantinya nanti adalah kaum-kaum baru, orang-orang muda justru yang lebih militan lagi. Kita akan mulai seminarnya. Kita buka slide-nya. Apa hubungannya? Saudara Tuhan, Anda dan saya itu tahu karena kita ini bukan sok tahu atau kita ini memang tahu tidak, tapi kita punya status. Yang pertama, status Anda dan saya adalah sebagai anak terang. Kita lihat, slide-nya dibuka saja. Yang pertama, kita buka 1 Tesalonika 5. Jam segini baru pulang kantor, belum sempat makan. Jadi saya perlu kasih ayat cukup banyak. Supaya perutnya tenang. Perut tenang pakai nasi Pak. Oh enggak, pakai firman Tuhan saja. Tetapi ayat yang pertama. Tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu ditulis kepadamu. Karena kamu tahu sendiri, tahu benar-benar. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, dengar baik-baik, apabila semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka dibina kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, sama-sama. Tetapi kamu saudara-saudara, kita tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba datang seperti ayat 5. Karena kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak yang siang, cukup. Jadi kita ini sebetulnya hari ini, nonton penggenapan nubuatan. Kita anak terang. Hari Tuhan datang menjemput kita, itu bukan sesuatu yang misteri. Itu terbuka, jelas, gamblang, ceto welo-welo, absolutely clear. Jelas semuanya. Cuma satu yang Tuhan kunci. Hari dan jam. Berikutnya, kita akan lihat. Status orang percaya yang pertama adalah anak terang. Yang kedua dikatakan, kita adalah orang yang punya kuasa percepatan. Saudara Tuhan, saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang suka pergi ke bank. Pernah ngantri bank ya? Iya, kadang capek ngantri. Bank itu adalah perusahaan, usaha yang suka memberikan fasilitas. Makin gede uang Anda, makin nikmat hidup Anda di bank. Pernah ngelihat orang lagi ngantri di bank? Terus dari pintu masuk orang, sambil masuk dia mengacungkan kartu plastik. Tiba-tiba sapamnya semua datang mengerubutin dia, dibawa ke ruangan khusus.
Dia pegang kartu yang namanya kartu utama, kartu unggulan, kartu preferred, kartu prioritas, kartu unggul. Dan banyak orang bangga kalau punya kartu itu. Gini doang. Yang lain ngantri, dia masuk ruangan khusus. Sambil minum kopi, terasa dibuatkan. Saya beritahu, Anda dan saya punya yang lebih daripada itu. Engkau dan saya punya satu fasilitas yang orang dunia nggak pernah punya. Anda dan saya bisa mempercepat Tuhan datang. 2 Petrus bilang begitu. Kita buka. Slide-nya boleh muncul? Tampilkan? Ya, 2 Petrus 3. Ayat 11 saya bacakan. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan. Bisakah jemaat berenang siang mempercepat Tuhan datang? Bisa. Bagaimana caranya? Tunggu sesi kedua di ending terakhir nanti. Alkitab bilangan jelas, engkau dan saya bisa percepat Tuhan datang. Bagaimana? Kita lihat berikutnya. Next. Slide. Buka saja 4 yang pertama. 1, 2, 3, 4. Cukup. Saudara Tuhan, di pertemuan akhir zaman, sesi pertama seminar ini, kita mau lihat. Ini pertanyaan yang paling saya nggak suka kalau saya pergi ke mall atau ketemu orang. Shalom Pak. Kalau shalom pasti orang Kristen tuh. Shalom. Muka saya langsung senyumnya lebar. Langsung dia tembak saya. Nggak kenal saya, tembak saya langsung. Bapak pendeta akhir zaman kan? Sebel banget loh itu. Saya bilang, oh bukan, saya pendeta awal dan akhir, saya bilang. Itu belum seberapa. Banyak orang tahun lalu telepon saya, SMS saya, pertanyaannya aneh sekali. Kalau telepon bilang begini, Shalom Pak, gimana kabar? Baik, sehat, aneh kan? Siang-siang telepon tanya begitu. Istri sehat, anak baik Pak. Kalau sudah pertanyaan begitu, endingnya pasti nggak enak. Ujung-ujungnya ditanya. Pak, rapture kapan Pak? Saya bilang saya nggak tahu. Jangan gitu masa Bapak nggak tahu Pak. Dikit aja Pak, dikit aja Pak. Sama teman Pak, ayolah Pak. Masa Bapak nggak tahu Pak? Dikit aja Pak. Saya janji nggak ngomong kemana-mana. Bohong dia. Kita lihat, kita nggak pernah tahu rapture kapan, tapi kita tahu urutannya. Kita buka slide-nya. Lihat ini baik-baik. Alkitab bilang ada 7 meterai. Kata bersama saya 7 meterai. Meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Bisa matikan dulu, nggak apa-apa. Meterai ke-7, 7 sangkakala dan 7 cawan. Cawan sama sangkakala itu sama. Sangkakala pertama, cawan pertama itu sama. Yang kedua sama cawan kedua sama. Sangkakala ketiga sama cawan ketiga itu sama. Jadi cawan sama sangkakala itu sama, yaitu murka besar Tuhan. Pada 1 Tesalonika 5 yang tadi, kalau Anda baca terus ke bawah, Anda akan temukan, Tuhan tidak menghendaki engkau dan saya ditimpa murka. Tuhan ingin engkau dan saya beroleh selamat. Berarti Tuhan tidak pernah mau umat percaya yang hadir di berenang siang plus pembicaranya, kan gitu. Tuhan tidak mau kita ditimpa murka. Berarti cawan atau sangkakala kita nggak bakal terima. Alias meterai ke-7 kita tidak bakal terima. Berarti yang kita bisa terima, kita bisa hadapi cuma ada 6 meterai. 6 meterai kita hari ini, tahun lalu kita sudah masuk di 4 meterai pertama. 4 meterai pertama adalah, slide akan membuka. 4 meterai pertama, slide. Kuda putih, penyesatan oleh antikristus. Masih ingat film yang saya tampilkan? Ya. Yang kedua, kuda merah padam bicara mengenai peperangan. Menuju akhir zaman, peperangan akan semakin intens. Saudara Tuhan, yang ketiga, kuda hitam bicara mengenai krisis ekonomi. Kuda abu-abu atau hijau pucat, pale green horse, bicara mengenai penyakit. 4 ini adalah tanda memasuki akhir zaman. Pak, akhir zaman itu kapan? Dari zaman Yesus sampai hari ini. Jadi akhir zaman itu nggak cuma hari ini. Dari zaman Yesus sampai hari ini, itu akhir zaman. Makanya Tuhan katakan, Paulus katakan, bersiaplah, waktu sudah dekat. Itu Paulus tulis di abad pertama itu. 4 meterai yang pertama, kuda putih, lihat ini, kuda merah, kuda hitam, kuda abu-abu. 4 ini selalu bergantian tiap periode, tiap zaman. Jangan bilang begini, oh antikris lewat, setelah itu santai. Oh tidak, 4 ini gantian terus, muter. Sampai 4, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 terus. Makanya antikristus itu banyak. Alkitab bilang banyak. Tapi ada satu antikristus A besar. Contoh antikristus, saya akan ulang sedikit. Antikristus di Alkitab.
Kita lihat, Nebukadnezar, Raja Babel, singa dengan sayap burung Raja Wali. Kedua, adalah Alexander Agung dari Masedonia Yunani. Kenapa disebut antikristus? Dia suka ngecap anak buahnya pakai besi panas. Dicap. Alexander Agung. Kalau kita melihat kemudian pada zaman sebelum Yesus, Hasmonian atau Makabe melawan Raja Utara namanya Antiochus Epiphanes yang keempat. Itu adalah orang yang menajiskan bait suci. Itu juga antikristus. Pada zaman setelah Tuhan Yesus muncul Kaisar Nero, Lucius Domitius Ahenobarbus, namanya Nero. Itu nama kalau dijumlahkan dalam bahasa Ibrani, 666. Itu antikristus. Suka membunuh. Nero memerintah sebagai orang yang kuper, baik, culun, malu-malu, sangat cinta sama rakyatnya, sangat cinta sama orang tuanya. 3 tahun kemudian jadi gila dan hidupnya sangat bengis. Antikris juga sama. Pertamanya baik, kemudian setengah jalan jadi bengis. Antikris modern. Wahyu 9 katakan. Dan malaikat jurang maut namanya Apoleon. Napoleon Bonaparte. Ini orang setengah gila. Suka membunuh, agamanya Kristen. 170.000 orang Prancis habis. Pada saat dia mati, Prancis kehabisan anak muda. Kenapa? Dipakai buat perang semuanya. Berikutnya, the next antikris yang ada. Jagal dari Auschwitz, Hitler, yang menjaga 6 juta Yahudi. Itu semuanya antikris. Jadi yang namanya kuda putih itu muter terus ada. Perang ada terus. Krisis ekonomi ada 7 kali saya sudah bilang. Kita tidak akan terima yang ke-7. Kita terima cuma 6. Yang pertama tahun 29, depresi besar di Amerika. Yang kedua tahun 47. Anda dengarkan saja CD-nya, jangan ditulis. Bisa pasang koyo di sini nanti. Puyeng. Ketiga, tahun 73. Tahun 87 peristiwa minyak melimpah di Amerika, glut namanya. Tahun 97, krisis di Asia. Masih ingat itu? Kemudian yang ke-6, tahun 2008 kemarin Amerika goncang. Kita sudah ngalami ada 6, semuanya 7. Yang ke-7 kita nggak ngalami, kenapa? Kita sudah rapture. Kita ngalami cuma ada, tapi masalahnya yang ke-6 ini ada 6A, 6B, 6C, 6D. Nah itu dia. 6A-nya sudah. Ya sudah. 6B sudah. 6C kita bahas hari ini. Ada berapa meterai sudah jalan? 4. Kita buka Zakaria 6. Zakaria 6. Saya akan pelan-pelan sekali hari ini. Penglihatan ke-8. 4 kereta. Ini juga ada di Perjanjian Lama. 4 penunggang ini, lihat slide-nya, itu terus berputar. Aku layangkan mataku pula, aku lihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Gunung itu adalah Gunung Tembaga. Perhatikan baik-baik, Gunung Tembaga. Gunung Tembaga kalau Anda lihat, itu ada yang pertama Babylon, gitu ya. Babylon, kemudian Madi Parsi, kemudian adalah Alexander Agung. Gitu ya. Terus, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua kuda hitam, yang ketiga kuda putih, yang keempat kuda belang-belang loreng-loreng. Berbicara aku kepada malaikat yang bicara dengan aku itu. Apa arti semuanya, tuanku? Malaikat bilang begini, semua ini keluar ke arah keempat mata angin. Simak ini baik-baik. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi 4 ini semuanya harus izin sama Tuhan Yesus. Yang dari kuda hitam, krisis ekonomi, keluar ke utara. Utara itu bicara mengenai Rusia dan negara Balkan. Rusia negara maju. Anda tahu Rusia sekarang? Negara ekonominya hancur, tetapi persenjataannya tinggi, banyak sekali, bahaya itu. Negara miskin, persenjataan banyak. Bisa jual senjata itu. 2. Yang putih ke barat, Eropa. Kita tahu, yang putih bicara antikristus, akan datang dari tanah subur, Eropa. Berikutnya. Yang belang-belang, ke tanah selatan, Afrika. Belang-belang itu penyakit. Dari mana paling banyak penyakit muncul? Benua hitam. Yang merah, keluar dengan gelisah, merah ini peperangan. Pergi menjelajah bumi, lalu berkatalah Tuhan, pergi jelajahi bumi, maka mereka semua jelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, malaikat ya, lihat yang keluar ke tanah utara, menenteramkan rohku di tanah utara. Jangan tanya sama saya artinya apa, saya belum terlalu ngerti. 4 ini keluar semuanya. Jadi 4 ini terus berputar, amin. Ini putaran terakhir. Tinggal 2 meterai lagi, yang kelima buka, next. Apa itu? Kesaksian dan nyawa.
Yang keenam kita buka. Kita lihat Wahyu ke-6, kita samakan dulu langkah kita, sama enggak? Wahyu ke-6. Kuda putih, penyiasatan antikristus. Kuda merah, peperangan. Kuda hitam, krisis ekonomi. Kuda yang hijau pucat, kayak orang sakit pucat mukanya. Kita sekarang masuk meterai kelima. Kita kelima sekarang. Jadi Anda akan lihat nanti meterai kelima, isinya apa. Pak, kita nggak terima yang ketujuh kan Pak? Tidak. Jadi paling mentok berapa? 6. Yang keenam itu apa? Matahari jadi hitam. Kok matahari bisa hitam Pak? Matahari bisa hitam karena 5 kemungkinan. Saya akan simpan ini kalau Tuhan belum datang, kita seminar yang terakhir nanti mengenai meterai ke-6. Seminar berikutnya adalah farewell seminar. Nangkep ya? Jadi masih ada berapa seminar lagi buat Bandung? 1 meterai ke-6, 1 lagi seminar persiapan, ngepak koper. Setelah itu saya tidak bikin lagi seminar akhir zaman. Anda dengar ya? Sudah ya, jadi janji nih. Saya nggak enak nih. Baru pulang ke Jakarta 2 bulan, pengerja telepon. Pak, jemaat nagih janji. Lo janji nanti dulu baru 2 bulan. Sudah nagih-nagih. Tampilkan. Matahari bisa gelap, hitam, karena 5 hal. Yang pertama, matahari hilang. Nggak mungkin toh ya? Nggak mungkin. Masa Anda mau meterai ke-6 matahari hilang? Nggak enak toh? Yang kedua, gerhana matahari. Nggak oke ya? Nggak oke. Masa gelap gara-gara gerhana matahari? Yang ketiga, ada awan hitam lewat. Loh iya beneran. Yang ketiga, matahari masuk ke dalam black hole. Satu planet besar yang begitu hitam, punya daya tarik yang begitu kuat, namanya black hole, itu planet besar itu. Matahari kecemplung di situ. Nggak mungkin lagi toh? Tinggal satu yang mungkin. Tenaga sinar matahari mulai meredup. Kok bisa meredup? Karena terjadi solar flare. Boom! Ledakan matahari. Salah satu kemungkinan yang paling utama, kenapa matahari hitam? Karena ada ledakan matahari. Jangan khawatir, ledakan matahari sudah biasa. Yang paling terakhir kemarin, 15 sampai 18 Desember 2010. Tapi kecil. Berasa nggak handphone pet semua, nggak dapat sinyal? Udah biasa ya nggak dapat sinyal? Udah biasa. 18 sampai 17 Desember 2010. Badai matahari kecil. Dengar baik, badai matahari peristiwa yang sering di Alkitab. Badai matahari pertama terjadi di Alkitab adalah Yosua menghentikan matahari. Itu badai matahari pertama. Tunggu seminar ke-6. Nanti. Hari ini meterai ke berapa? Nah. Kurang berapa meterai lagi? Kata bersama saya 2. Hari ini kita akan acungkan 2 jari. Kurang berapa? 2. Ini Wahyu ke-6. Kita buktikan betul nggak tinggal 2 lagi. Next slide. Kita buka Wahyu 14. Dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Saksi pertama. Wahyu 6 berkata ada 6 meterai, kita sudah lewat 4, tinggal 2 lagi. Sekarang kita buka Wahyu ke-14. Wahyu ke-14, ayat 14, itu adalah rapture. Wahyu 14, ayat ke-14, itu rapture. Slide bisa matikan, saya akan ceritakan dulu. Aku melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan duduk seorang seperti anak manusia dengan mahkota emas di kepalanya, sebilah sabit tajam di tangannya. Siapa anak manusia itu? Yesus. Keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ia seru dengan suara nyaring kepada Yesus di atas awan itu. Ayun sabit dan tuai, karena sudah tiba saat menuai, sebab tuai di bumi sudah matang, sudah ranum. Dan Yesus di atas awan, ia ayunkan sabit di bumi, dan bumi dituai. Saya mau tanya, Yesus kalau nuai, yang dituai gandum apa lalang? Gandum. Wahyu 14, ayat 14 sampai 16, Anda beri kotak, itu adalah pengangkatan. Wahyu 14, ayat 14 sampai 16 itu pengangkatan. Saya tidak pernah tahu, dengar ini baik, saya tidak pernah tahu. Wahyu itu urut apa tidak? Terlalu terburu-buru kalau mengatakan kitab Wahyu itu urut. Wahyu saya nggak tahu urut apa enggak, karena bukan saya nulis Wahyu. Teman saya Wahyu namanya. Tetapi saya mau beritahu, Wahyu 13 dan 14, 15 itu urut. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 itu adalah pengangkatan.
Berarti kalau Anda pengen tahu kejadian apa yang mendahului pengangkatan, Anda lihat dari Wahyu 13 sampai Wahyu 14 ayat 13. Itu semua urutan kejadian, daftar kejadian yang akan terjadi sebelum pengangkatan. Jelas toh? Kita bukan anak gelap, kita anak terang. Kita buktikan satu dulu, bahwa setelah ayat 16, itu ada aniaya besar. Ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci di sorga, ada sebilah sapi tajam. Dan ada seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api. Ia seru dan suara nyaring kepada malaikat yang pegang sabit tajam, katanya demikian. Ayunkan sabitmu yang tajam, potong buah anggur di bumi, karena buahnya sudah busuk. Kata matang di ayat 18, menggunakan kata ekmasan. Artinya, terlalu matang alias banyak. Sedangkan matang di ayat ke-16, ayat 15, itu pakai kata eksrante, yang artinya ranum. Beda, saya ulang. Ayat 15. Ayunkan sabit dan tuai, karena sudah tiba satu menuai, sebab tuai yang di bumi sudah matang. Ayat ke-18. Ayunkan sabit yang tajam, potong buah anggur di bumi, karena buahnya sudah busuk. Ayat 19. Malaikat ayunkan sabit ke bumi, memotong buah anggur di bumi yang busuk itu, lempar dalam kilangan besar murka Allah, dari buah anggur di kilang di luar kota, dan mengalir darah tingginya sampai ke kang kuda, jauhnya 200 mil. Jadi kalau saya bilang, Wahyu 14, ayat 14 sampai 16 itu rapture, berarti ayat 17 sampai ayat ke-20 itu adalah kondisi setelah rapture. Apa yang ada? Cuma ada satu, darah. Anda dan saya diciptakan Tuhan, didesain oleh Tuhan, tidak untuk ditimpa murka aniaya. Kita kagak bakal kuat. Lebih baik kita dituai yang pertama sebagai tuaian yang awal. Amin. Kita buka sebentar sebuah kitab, yaitu kitab Mika. Senang hari ini, tidak ada slide yang membuka ayat. Mika 7. Setelah kitab Yunus, kitab Mika. Kitab Mika sebelum kitab Nahum. Halaman 1023, kitab saya. Kita lihat satu kondisi setelah rapture. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah musim kemarau. Engkau dan saya ini buah musim kemarau semuanya. Dan buah musim kemarau punya satu ciri. Kalau telat dituai, pasti busuk. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur dimakan, dan buah ara yang kusukai, alias sudah bonyok. Ayat 2 penting sekali. Orang saleh, orang benar, sudah hilang dari negeri. Ngapain? Rap? Abad bahasanya itu. Sudah escape, sudah pergi. Tidak ada orang jujur di antara manusia. Semuanya mengincar darah. Bapak Ibu dengar baik. Wahyu 14 ayat 14-16 adalah pengangkatan. Kita telah diangkat darah semuanya. Karena engkau dan saya adalah buah musim kemarau. Kalau telat diangkat, busuk. Berarti ayat di atasnya kejadian sebelum rap. Kita lihat slide-nya. Slide boleh dibuka. Wahyu 13 ayat 10, 1-10, cepat saja. Itu bicara Wahyu 13, Anda buka dulu. Urutannya ya. Peristiwa sebelum rapture, kita lihat mana yang sudah mana belum. Wahyu 13, 1-10, sistem antikristus. Berikutnya. Wahyu 13, 11-18, saya sudah sampaikan nabi palsu. Tahu nabi palsu? Ya. Dan 666, dipaksakannya 666, mulai masuk. Ketiga, Wahyu 14, 1-5, Tuhan memanggil generasi yang kudus. Berasa nggak hari-hari ini? Anda kalau kebaktian cuma hari Minggu rasanya kurang? Berasa nggak kalau Anda kurang doa seminggu nggak enak di hati? Berasa nggak kalau Anda kebaktian berasnya kurang lama? Kalau Anda baru sejam kebaktian, lama bener nih pendeta, ada yang aneh dengan diri Anda. Generasi kudus. Berasa pengen hidup bener. Mungkin belum bisa, mungkin belum mampu, tapi rasa pengen hidup bener. Berasa itu sekarang? Itu panggilan kudus itu. Nextnya. Wahyu 14 ayat 7. Terjadi penginjilan besar-besaran. Gembala pembina bilang apa? Pergi menginjil. Berikutnya, ayat 5, yang kelima. Wahyu 14 ayat 8.
Sudah rubuh Babel. Babel jatuh. Berikutnya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Aniaya pertama. Kita lihat dari semua data. Kita mau buktikan. Betul tidak, cuma 2 yang belum terjadi. Next slide. Lihat yang paling bawah, apa itu pengang? Itu daftarnya ini. Saya nggak tahu ini nanti bisa masuk di CD atau tidak, bisa di kamera saja, supaya yang nonton CD bisa dapat, karena tidak semua orang akan mendapat kopinya. Ada 3 peristiwa yang menceritakan pengangkatan. Kalau Anda pengen tahu, pengangkatan itu paling bawah. Peristiwa apa yang terjadi sebelum pengangkatan? Anda urutkan dari atas ke bawah. Dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Yang pertama dulu, Wahyu 6. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat. Sudah kan? Kurang berapa meterai? Anda bisa angkat tangan 2. Mumpung nggak ada kampanye. Nah, mumpung nggak ada kampanye. Yang kurang meterai 5 dan kita masuk yang ke 5. Kita lihat Wahyu 13-14. Yang sudah, sistem antikristus sudah. Sudah. Yang kedua, Nabi palsu sudah datang belum? New Age Movement. Aktifkan otak anak Anda. Otak harus diaktifkan. Kalau mau aktif otaknya, saya saran 2 hal. Yang pertama, baca firman. Yang kedua, main catur. Free, murah, gratis. Generasi kudus dibangkitkan. Berasa nggak sekarang anak-anak muda lebih semangat melayani Tuhan? Urapan, seperti Nabi Yoel bilang, yang muda, yang tua, semua bangkit. Generasi kudus bangkit nih. Ada yang bilang generasi Yoel. Ada yang bilang generasi Mikael. Ada yang bilang generasi Yosua, ada yang bilang generasi Elisa, ada yang bilang generasi, macam-macam lah pokoknya generasi kudus. Yang keempat, ekonomi rusak, sudah belum? Sudah. Sudah baca koran berapa hari ini? Jumlah persediaan beras menipis. Karena bencana alam, panennya gagal. Anda tahu lumbung beras di Indonesia itu di Kerawang. Kalau di Asia, di Vietnam, sekarang 2 tempat ini sedang mengalami kemunduran dalam jumlah ketersediaan beras. Mau berasnya banyak, kurangi jumlah anak. Bener. Di India, diajar sebuah aturan. Dilarang bikin pesta pernikahan. Kenapa? Nanti banyak makan terbuang. Tapi saya percaya Anda sudah semakin langsing hari-hari ini. Tinggal 2 yang belum. Suara penginjilan dan awal. Kita lihat sebuah ayat, Yesaya 60. Ini inti sari dari seminar hari ini. Kita mulai sekarang. Yesaya 60. Lihat tampilan ini. 1, 2, 3. Kita bahas yang paling kanan. Tampilan yang Yesaya 60 ayat 8. Kita lihat ayat 8. Saya ulang ya. Meterai ke-7 adalah pengangkatan. Wahyu 14 ayat 14 adalah pengangkatan. Jadi yang kita bahas adalah sebelum itu. Yesaya 60 ayat 8 itu pengangkatan. Kita baca. Saya baca pakai bahasa aslinya ya. Siapakah orang-orang ini yang melayang ke atas seperti awan putih? Seperti burung merpati putih kembali ke kediamannya? Pertanyaan saya, kapan engkau dan saya melayang ke atas seperti awan putih? Rapture. Kapan Anda dan saya melayang ke atas seperti burung merpati putih kembali ke rumah kita di sorga? Rapture. Yesaya 60 ayat 8 itu rapture. Tolong ngerti ya, burung merpati zaman dulu pasti putih ya. Kalau zaman sekarang enggak, ada yang kelabu, pink, jingga, coklat, ada yang coklat gelap, burung dara goreng mentega. Gelap banget itu. Sudah ya? Berarti Yesaya 1 sampai 7 adalah kejadian sebelum rapture. Matikan dulu slide-nya, kita lihat. Nomor 1. Bangkit jadi terang, terangmu datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya jadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkat mukamu lihat sekeliling, semua datang berhimpun kepadamu, anak laki-laki datang dari jauh, anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau heran melihat, berseri-seri, tercengang berbesar hati, kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Tahun lalu diberikan visi aneh sekali, pemulihan, kelimpahan. Amin.
Kata pemulihan kelimpahan itu yang dapat nggak cuma di Indonesia. Hamba Tuhan dari berbagai macam belahan bumi yang tidak pernah saling kontak, nggak pernah komunikasi, nggak pernah meeting, nggak pernah telepon, tiba-tiba dapat visi yang sama. Contoh, Pastor Morris Cerullo mengatakan, the year of nothing wanting. Tahun kelimpahan, tahun kenyang. Pendeta Joseph Prince dari Singapura, the year of restful increase. Peningkatan hidup dalam kondisi yang tenang dan damai. Banyak orang hidupnya meningkat tapi ngoyot. Ngoyo sama ngotot. Ngoyot. Pastor Benny Hinn, the year of no lack. Tahun tiada kekurangan. Kelimpahan enggak? Pak Niko bilang apa? Tahun pemulihan dan kelimpahan. Pastor Cindy Jacob, the year of double fruitful. Berbuahnya ganda. Limpah tuh? Pastor T.D. Jakes dari Amerika, ini orang nggak pernah ngasih visi, khusus tahun kemarin kasih visi. The year of double portion, porsinya ganda. Kelimpahan nggak? Tahun kemarin dan sedikit dari tahun sepanjang tahun ini, kita ada di ayat kelima. Kurang berapa ayat lagi? Berapa? 2. Tampilkan slide-nya. Lihat, ayat 1, slide. Bangkit jadi terang, terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebelum Tuhan datang, gereja Tuhan akan bangkit. Berasa tidak sekarang? Anda beribadah di tempat ini, saya mau tahu, tanya, Anda tahu, Anda orang Bandung, Anda pasti tahu. Tempat ini sebelum tahun 2007, tempat apa Anda tahu? Sekarang rame ya? Parkir susah ya? Perhatikan baik-baik. Bangkit gereja-gereja. Gereja bukan bangunan, umat Tuhan bangkit. Jadi terang, bangkit. Berikutnya, ayat kedua. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ekonomi sebelum Tuhan datang, rusak dulu. Sudah jadi belum? Sudah. Ayat ketiga. Ayat 2b dan 3. Terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan jadi nyata atasmu, bangsa-bangsa berduyun kepada terangmu, raja kepada cahaya terbit bagimu. Orang percaya akan naik tampuk ke posisi-posisi tertentu. Ekonomi orang percaya dinaikkan. Jadi terang. Berikutnya. Ayat 4. Angkat mukamu lihat sekeliling, semua datang berhimpun kepadamu, anak laki-laki datang dari jauh, anak perempuan digendong. Pemulihan rumah tangga terjadi. Dulu kalau ada kebaktian, orang di rumah pasti bilang begini, mau kemana? Di Baranang siang, apaan tuh? Gereja, gereja lagi. Nginep gereja sekalian, gitu ya dulu ya. Sekarang berasa nggak kalau Anda ngomong sama orang rumah, mau kemana? Gereja, ya sudah, pulang jangan malam-malam, ya kan? Berasa nggak? Berasa tidak? Ya, sekarang lain. Keluarga mulai pulih. Makanya tahun pemulihan dan mulai pulih. Yang belum bertobat biasanya mulai tanya-tanya. Emang Yesus bisa apa? Nah, mulai gitu. Emang kalau sakit sama Yesus bisa sembuh nggak? Gitu. Pernah dengar itu di keluarga Anda? Mulai ya. Terjadi pemulihan. Ayat kelima bicara kelimpahan. Engkau heran melihat, kalau melihat itu berarti barangnya kelihatan. Saya beritahu, sejahtera nggak kelihatan. Sukacita nggak kelihatan. Dari mana saya tahu Anda sukacita? Dari karena Anda tertawa. Apa orang tertawa pasti sukacita? Belum tentu. Satu, orang gila juga ketawa. Saya pernah ketemu jemaat stres. Pak Pendeta, saya mau konseling. Loh kenapa? Suami saya pergi sama teman baik saya. Loh ibu nggak tahu sebelumnya? Sudah 5 tahun mereka hubungan. Saya nggak tahu Pak. Saya emang orang yang kasihan ya Pak. Lihat diri saya Pak. Saya tuh kasihan bener Pak. Saya kasihan ya Pak. Saya takut konseling yang begitu. Bisa nangis, bisa ketawa. Ini artinya, apa Anda ketawa pasti bahagia? Belum tentu. Kirim sinyal biar saya cepetan break, mau lapar makan. Bisa. Tahun kemarin, perhatikan baik-baik. Indonesia hangat. Eropa dingin kan? Ya. Kita akan bahas nanti kenapa Eropa dingin. Indonesia hangat. Semua ikan pergi ke Indonesia. Yang usaha ikan pasti mukanya seger tiap hari. Itu perikanan tahun lalu, itu melimpah di Indonesia. Kedua, Thailand negara yang baik, yang begitu budaya tinggi, orangnya cantik dan ganteng, orangnya penuh budaya dan sopan.
Tiba-tiba ricuh, meledak. Order spare part masuk mana? Indonesia. Eropa goncang, Spanyol, Portugal, Italia hampir, Jerman hampir, Irlandia goncang, Yunani goncang. Banker-banker besar, investor besar punya duit, bingung taruh di Eropa. Pindahkan kemana? Pemerintah sedang bingung sekarang. Dengan suku bunga dinaikkan, harusnya uang disedot. Makin naik suku bunganya, bukannya uang berhenti, makin melimpah. Indonesia sedang kebanjiran dana besar. Berasa nggak sekarang beli elektronik murah? Atau nggak ada barang? Ditahan. Kenapa? Dolar drop terus toh? Yang punya dolar siapa? Yo. Rupiah menguat. Dana besar masuk. Kelimpahan datang dari seberang. Tinggal berapa ayat lagi? Tepat sebelum rapture, kita akan mengalami ayat ke-7. Lihat baik-baik ayat 7. 5 menit lagi ya, saya akan berhenti. Ayat 7. Segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayot tersitung ibadahmu, semua dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban. Sebelum Tuhan datang akan terjadi pertobatan besar. Dan Anda tahu siapa yang bertobat? Bisa dapat? Oke. Tetapi pertobatan di waktu akhir zaman ada 2 level. Sebelum Bani Kedar Nebayot bertobat, yang akan bertobat adalah ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua datang dari Sheba, membawa emas kemenyan dan beritakan perbuatan masyhur Tuhan. Dengar ini baik, sebelum Tuhan datang, semua anak Abraham akan bertobat. Cari Tuhan Yesus. Yang pertama, Midian. Midian adalah anak dari Abraham dengan Ketura. Midian artinya adalah bergulat. Banyak orang yang dulunya mau cari Tuhan dengan cara menyakiti diri. Nggak boleh sentuh itu, nggak boleh sentuh ini, sering-sering naik ke gunung yang tinggi, berharap dengan tidak makan ini, makan itu, akan terjadi Tuhan ketemu sama Tuhan. Yang begini akan bertobat pertama kali. Anda punya teman seperti ini? Yang kedua, Eva bertobat. Eva artinya darkness, kegelapan. Orang-orang percaya yang hidup kegelapan, sukanya miras, judi, pelacuran, saya perlu beritahu. Yang biasanya napas, Kristen napas, Natal Paskah doang datangnya. Yang kalau pulang datang kebaktian Natal, yang penting cari payung. Nah, sama mak. Nah, di sini nggak ada, di Jakarta banyak. Kasih Tuhan akan bertobat. Yang terakhir Sheba bertobat. Sheba artinya 7. Semua kaum yang seperti ini, tambah Kedar, tambah Nebayot, sebelum Tuhan datang, orang-orang ini akan bertobat dulu. Lihat kepada slide ini. Lihat urutannya. Metrai kelima bicara mengenai orang percaya ditekan. Kenapa percaya ditekan? Karena ada penginjilan. Penginjilan membuahkan pertobatan, pertobatan membuat orang percaya ditekan. Ada 10 orang tidak percaya Tuhan Yesus dalam sebuah keluarga. 1 terima Tuhan Yesus. Saya mau tanya, yang 9 marah nggak? Nah itu dia. Kita break dulu. Kita akan masuk sesi kedua 5 menit lagi. Bapak di surga, terima kasih. Perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu punya 7 kepala, 10 tanduk. Perempuan itu pakai kain ungu kirmisi dengan emas permata mutiara. Ada cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan percabulannya. Percabulan itu bicara mengenai orang percaya yang ikut gaya dunia. Bapak Ibu, dunia akan hilang dengan keinginannya. Anda boleh bertobat, Anda boleh terima Yesus, Anda boleh ke gereja, Anda boleh kasih persepuluhan. Tapi kalau kakimu di atas dunia, dunia tenggelam, Anda ikut tenggelam. Anda bertalenta, Anda ganteng, Anda cantik, penerima medali emas di semua cabang atletik. Anda adalah penerima hadiah Nobel di semua cabang ilmu. Anda orang pintar, Anda orang kuat. Anda berdiri di atas kapal mau karam, pasti karam. Dunia akan hilang. Kita boleh tinggal di bumi, bukan dunia. Bumi itu tempat, dunia itu sistem. Cara lepas dari bumi cuma 2 hal. Yang pertama rapture, yang kedua lompat gedung. Pada dahi tertulis nama, rahasia. Babel besar, ibu wanita pelacur dari kekejian di bumi. Aku lihat perempuan itu, dengar baik-baik. Aku lihat perempuan mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi Yesus. Ayat ke-15. Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita itu pelacur itu duduk, adalah bangsa dan rakyat banyak, kaum dan bahasa.
10 tanduk yang telah kau lihat, serta binatang itu akan benci pelacur, dan mereka berbuat jadi sunyi, telanjang, dan mereka makan dagingnya. Sebab Allah telah menerangi hati 10 tanduk tadi, untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, memberikan pemerintahan kepada binatang itu. Saya mau beritahu, Antikristus muncul, itu harus seizin rencana Tuhan. Kita bilang, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja, presiden, kepala negara, perdana menteri di bumi. Perhatikan perempuan ini. Ada perempuan naik binatang. Tiba-tiba perempuan ini mabuk. Perempuan mabuk, dia jatuh. Slide boleh matikan dulu. Perempuannya mabuk, dia jatuh. Waktu jatuh, bukan ditolong oleh si binatang, malah diinjek-injek, dimakan, ditelanjangi, atau digagahi. Anda kalau lihat orang naik kuda, mata Anda pasti di orangnya. Orang itu jalan di atas kuda, bersama kuda, mata Anda di orangnya. Orang jatuh dari kuda, mata Anda pasti di orangnya. Tapi kalau kudanya nginjek-injek tuh orang, mata Anda di kudanya. Gitu ya. Perhatikan baik-baik. Ini perempuan naik binatang. Tiba-tiba ada cawan penuh oleh darah saksi Kristus. Perempuannya mabuk jatuh. Sama binatang digagahi. Krek. Ayat ini tepat dengan munculnya Antikristus. Slide yang pertama. Munculnya Antikristus adalah perempuan ini mendahului munculnya Antikristus. Yang kedua, next. 2 Tesalonika 2. Ayat 3. Jangan kamu beri dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad, harus nyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa? Antikristus yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Ia duduk di atas bait Allah dan nyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat telah kerap kali ikutan kepadamu ketika kamu masih bersama dengan kamu? Perhatikan baik-baik, jangan lepas. Sekarang kamu tahu apa yang kata bersama saya, menahan. Sehingga ia baru menyatakan dirinya pada kesempatan, bukan waktu ya, kesempatan, yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang, kalau yang telah disingkirkan, barulah si pendurhaka menyatakan dirinya. Orang sering berpikir, yang disingkirkan itu gereja. Yang disingkirkan umat Tuhan, orang percaya Tuhan Yesus, percaya dengan Roh Kudus. Ternyata bukan. Kata disingkirkan menggunakan kata ginomai. Ginomai itu kata yang sangat kasar sekali. Kita semua mempelai Kristus, amin. Kristus itu lemah lembut. Yang namanya mempelai itu dijemput, diangkat, dibawa pulang. Mempelai tidak disingkirkan. Perhatikan urutan kisah ini. Mempelai tidak disingkirkan. Yesus datang. Amin. Yesus akan datang, sebelumnya harus ada Antikristus. Slide-nya bisa dimatikan, pindah-pindah ke sini saja. Baik. Antikristus akan muncul, Antikristus binatang. Dia muncul, krek, kalau si perempuan jatuh. Jadi yang nahan Antikristus siapa? Tuhan akan datang kalau Antikris muncul. Antikris bisa menyatakan diri, kalau yang menahan disingkirkan. Siapa yang nahan? Perempuan. Perempuan jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia mabok. Kok bisa mabok? Karena cawan yang isinya darah orang percaya penuh. Cawan martir toh? Bahasanya ke sana ya. Cawan ini ada, darah martir netes. Kalau ada kenapa orang bisa dianiaya? Karena ada yang bertobat. Orang bisa bertobat kalau ada Anda ngerti urutannya? Iya, itu dia. Ini. Jadi kalau Anda pengen cepat Tuhan datang, banyak-banyaklah ini. Anda nginjil kenceng-kenceng, yang tobat banyak, aniaya datang. 10 orang benci Tuhan Yesus. 1 orang bertobat. Disiksa nggak? Anda pernah ngalami semua mungkin.
Tapi kalau 10 orang benci Yesus, 7 bertobat, yang 3 tidak bisa marah. Yang 3 akan marah sama Anda dan saya. Ini namanya tekanan, belum tribulasi, aniaya awal. Lihat urutannya. Yesus akan datang kalau antikristus menyatakan diri. Dia akan menyatakan diri kalau si pelacur jatuh. Pelacur jatuh kalau dia mabuk. Kok bisa mabuk kalau cawan martirnya penuh oleh darah? Seluruh orang percaya darah tertumpah, Tuhan hitung itu. Karena dianiaya. Kok bisa dianiaya? Karena kegerakan di waktu akhir, penginjilan besar-besaran, pertobatan besar-besaran, penginjilan. Orang bisa menginjil kalau dia bergairah, betul ya? Dan bergairah harus dengan kuasa siapa? Roh Kudus. Selama ini kita diminta bergairah. Supaya kita pergi kita buktikan bahwa kalau kita nginjil, perempuan ini jatuh. Kalau kita nginjil, perempuan akan jatuh. Dengan segera kita akan melihat perempuan ini jatuh. Next slide. Berikutnya, Tuhan datang. Kita lihat bagaimana perempuan ini jatuh. Alkitab dalam Wahyu 17 bilang begini. Siapkan slide untuk yang kedua. Nanti setelah ini kita akan lihat beberapa slide gambar. Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang kau lihat tadi adalah kota besar yang memerintah atas raja di bumi. Wahyu 18 ayat 2 ke bawah. Sudah rubuh Babel, kota Jadi perempuan ini siapa? Babel. Kita lihat, next slide. Oke, kita lihat kota besarnya. Oke, tampilkan beberapa gambar untuk kota besar. Nih. 12 bintang segi 5, bintang pentagram. Bintang segi 5 adalah bintang Salomo, bintang Daud, 6 sisi, 6 ujung. 5 adalah bintang Salomo, karena Salomo punya istri adalah penyembah berhala. Anda tahu bintang segi 5. 12 ini adalah bendera dari Uni Eropa yang dipercaya sebagai Babel yang akan jatuh. So kalau Anda nginjil, secara rohani Anda menginjil, yang terjadi, Babel akan jatuh. Perhatikan kondisi Eropa hari ini. Portugal, rontok. Spanyol, rontok. Yunani, rontok. Jerman sama Italia sudah kebat-kebit. Irlandia sudah goyang. Waktu Anda nginjil, secara alam roh, Eropa akan goncang. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Didirikan 9 Mei tahun 50 oleh prakarsa dari Perdana Menteri Prancis Robert Schuman, anggotanya 27 negara di Eropa. Lagu kebangsaannya diciptakan oleh Beethoven dan punya satu statement kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, kalau dia United in Diversity. Next. Kita lihat mimpi dari Nebukadnezar. Babylon itu yang emas, Persia, Madi Parsi, Persia lebih kuat daripada Media, emas. Alexander Agung, beras atau kuningan yang betul kuningan. Kemudian Roma yang pertama adalah besi, dan Roma kedua, Uni Eropa adalah besi campur tanah liat. Bisa menyatu tidak? Tidak bisa. Yang akan kejatuhan batu nanti yang Roma ini. Siapa batunya? Tuhan Yesus. Next. Saya pernah tampilkan ini, kita akan cepat saja, saya pernah sampaikan ini di pertemuan kita seminar pertama. Bella Monster, sebuah gedung yang bentuknya adalah seperti ini. Salib dipatahkan. Ada di Brussels, di Belgia. Kita lihat berikutnya, slide. Namanya Crystal Palace, tempat ini bagian depannya. Sekarang semuanya kaca. Di tempat ini ada sebuah ruangan untuk sidang, 27 negara. Seperti ini sidangnya. Next. Di ruangan ini yang bisa masuk adalah 795 orang. Tempat duduknya ada 679. Tempat duduknya diberi nomor, sehingga orang nggak bisa sembarangan duduk. Nomor 663 yang duduk adalah Tuan Seasoner. 664 yang duduk Tuan Thomas Mauro. 665 yang duduk adalah Tuan Sauset. 666 kosong. Ada yang mau daftar? Silahkan. 667 Tuan Kepeto. Di ruangan ini gambar atas, karpet, stationery, paspor, lukisan, mata uang, perangko,
kertas, semua gambar, foto, lukisan, patung, hanya ada bersatu gambar, satu tema. Tidak boleh yang lain. Gambarnya seperti slide berikutnya. Next. Perempuan menaiki seekor binatang. Kenapa pakai sapi? Karena lambang dari saham yang naik. Bullish. Kalau hancur sahamnya bearish. Ini pakai sapi, tapi sapinya masih kekurusan. Tapi perempuannya tetap bugil. Karena dia seorang pelacur. Lambang ini bukan kebetulan. Anda tanya sama saya, kok mereka pakai lambang Alkitab? Tidak. Mereka pakai artis untuk konsultan seni, untuk menulis kira-kira gambarnya kayak apa. Konsultan yang Kristen menawarkan gambar-gambar yang Kristen. Misalnya, benderanya pakai salib. Tetapi terakhir dalam sebuah keputusan, ditolaklah seluruh gambar-gambar salib yang dipakai 12 bintang. Dan kenapa gambar seperti ini? Mereka katakan adalah jangan percaya Alkitab. Secara kebetulan, tanda kutip, mereka memutuskan, ternyata keputusan mereka penggenapan firman Tuhan. Dunia ini berjalan, semuanya harus izin Tuhan Yesus. Berikutnya gambarnya. Ini perempuannya masih sama. Berikutnya. Perangkonya. Ini perempuannya bernama Europa. Europa adalah sebuah legenda Yunani kuno, yaitu diambil dari nama Euris dan Ups yang artinya menguasai muka bumi. Perempuan ini ditaksir sama Dewa Zeus. Dewa Zeus berubah jadi sapi, binatang, dan membawa lari perempuan ini. Berikutnya, mata uangnya sama semua, bajunya masih mini semua, belum selesai dijahit. Kalau Anda mau rapture, jahit baju Anda dengan benar. Next. Guten Morgen, Europe. Next. Masih begini juga gambarnya. Next. Ini malah lebih parah. Berikutnya. Ya. Next. Kira-kira Menara Babel sebelum jatuh, itu ditulis digambar dengan animasi, bentuknya seperti apa? Lihat gambar ini dengan sebuah statement, Europe yang bawah. Banyak bahasa, satu suara. United in Diversity. Ini gambar Menara Babel, kira-kira sebelum rontok, sebelum jatuh seperti ini. Perhatikan lambang pentagram. Berikutnya. Dibuat di Wiener di Austria oleh Peter Bruegel. Ini foto gambar ini kopinya di Mall Jakarta banyak. Harga yang saya tahu sekarang harganya 4,5 juta. Daripada beli ini, mending beli foto Tuhan Yesus. Gitu, rugi. Kira-kira begini sebelum hancurnya Babel. Berikutnya. Berikut next. Di Strasbourg di Prancis ada sebuah gedung dari Uni Eropa yang dibentuk dengan gambar seperti ini. Mirip dengan arsitektur yang mirip dengan gambar Peter Bruegel tadi. Next, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah perjalanan menuju perdamaian dari Eropa. Next. Dibuat pada tahun 2005, hari ini sudah 66 tahunnya. Ini 60 tahun 2005, sekarang berarti 66. Itu yang dari ujung paling kiri, yang baju hitam. Jack Straw dari Inggris, Sergei Lavrov dari Rusia, kemudian adalah Kofi Annan, Sekretaris Sekjen PBB sebelum yang sekarang. Kemudian ada Condoleezza Rice pada zamannya Bush. Yang paling kanan adalah Francisco Javier Solana Madaringa, Sekjen atau orang pertama di Uni Eropa. Orang yang menurut saya paling kasihan di muka bumi, karena orang menganggap dia sebagai antikristus. Katanya bukan dia, terlalu tua, kurang muda. Cut, boleh tutup slide-nya. Perhatikan ini. Kalau Anda makin nginjil dalam alam roh, akan jatuh Babel. Ini kalau Eropa jatuh, entah karena ekonomi, entah karena apa, muncul siapa? Inggris. Apa yang orang percaya harus buat? Kembali ke slide yang pertama, urutan berikutnya. Saudara Tuhan, perhatikan apa yang gereja harus buat. Pesan untuk gereja sebelum kita mengalami satu pengangkatan. Kembali ke slide meterai kelima, ambil di slide berikutnya. Saudara Tuhan, ini adalah persiapan gereja. Perhatikan baik-baik. Apa yang kita harus buat? Perhatikan ilustrasi sebentar. Pak Cacan akan bantu kita ke depan. Pak Cacan boleh bantu? Pak Cacan akan memegang sebuah senjata. Saudara Tuhan, ini adalah rapture. Ini rapture. Ini rapture. Kita nggak pernah tahu kapan rapture. Cacan boleh mundur sebentar? Anda sudah terima kelimpahan semua, amin? Ini tahun multiplikasi dan promosi. Seluruh multiplikasi promosi yang Tuhan berikan adalah anugerah untuk Anda bisa hidup perisai di waktu akhir zaman. Tolong mengerti, Tuhan kasih promosi
posisi Anda dinaikkan, Tuhan kasih Anda multiplikasi kelimpahan, itu adalah perisai yang Tuhan berikan supaya engkau terlindungi. Perlindungan Tuhan secara tangan gak gampang dilihat. Tetapi dalam bentuk fisik, bentuknya apa? Kelimpahan, multiplikasi, promosi. Kalau tangan Tuhan dalam hidup kita ada, yang namanya kanker berubah jadi jerawat. Tapi kalau tangan Tuhan diangkat, kutil jadi kanker itu. Kalau tangan Tuhan diangkat, orang terdekat bisa tusuk kita. Tapi kalau tangan Tuhan ada, orang yang paling benci sama kita akan sayang sama kita. Lihat baik-baik. Ini adalah kelimpahan. Apa yang gereja harus buat? Ini rapture. Ini kelimpahan. Shoot saya dengan Pak Cacan. Pak Cacan adalah orang yang membenci Tuhan Yesus, dan dia sudah mengalami ekonomi, ingat, akan jadi ekonomi rusak. Dan sudah mengalami kelaparan. Tangannya teracung dan mengancam. Tugas gereja Tuhan. Kasih makan. Pas makan ini turun, dia makan. Saya mundur. Selesai makan lapar toh? Maju lagi. Tabur lagi. Makan, turun ininya, saya mundur. Berkurang nggak ini? Berkurang. Tangannya teracung lagi, maju menyerang saya lagi, saya kasih makan lagi. Nabur, ngasih makan bangsa. Dia makan, saya mundur. Lama-lama mundur terus, nyampe kemana? Rapture. Bisa tangkap? Ulang. Angkat, serang saya kasih makan. Turun, makan, saya mundur. Takut. Serang lagi, nabur lagi. Dia makan, ini turun. Mau serang lagi, kasih lagi taburan. Saya mundur sampai mana ini? Sampai sini. Perhatikan baik-baik yang tidak pernah belajar menggunakan kelimpahan. Mundur. Nggak punya kelimpahan. Angkat tangan, serang saya. Nyerang. Ayo, saya juga berani. Tang ting tung. Darah tumpah nggak? Tuhan tetap akan tampung untuk masuk ke sini. Cawan. Pak Cacan, terima kasih. Bisa nangkap ya? Dengan cepat. Slide kembali lagi. 5 persiapan gereja. 1. Nggak ada 2. Kudus. Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri cuma mencuri yang berharga. Apakah engkau cukup berharga untuk dicuri? Kata kudus diambil dari kata kadosh atau kadesha. Kata kadesha dalam bahasa Aramik artinya adalah perhiasan. Orang yang hidupnya kudus, itu sama dengan hidup pakai perhiasan. Amin. Kasih Tuhan, kata kudus atau kadesha, kadosh, kadesha, sama. Kalau engkau kudus, engkau seperti pakai perhiasan. Pencuri cuma mencuri yang punya perhiasan. Pencuri sama perampok itu beda. Perampok Anda tahu orangnya, tahu oknumnya. Anda tutup pintu, dia dobrak. Anda tutup kaca, dia parang kacanya. Pencuri beda. Pencuri ada di sekeliling Anda. Anda nggak pernah tahu yang mana orangnya. Datang nggak bawa handphone, pulang bawa handphone. Kelimpahan tuh. Bisa ini? Berikutnya, kedua. Slide. 2. Percepat Tuhan datang dengan menginjil. 3. Menabur untuk kasih makan kota dan bangsa. Siapa yang memberi makan kota dan bangsa? Siapapun orang-orang lemah, saya beritahu, Anda akan punya perisai yang kuat. Berikutnya. Dalam setiap ujian, tekun. Tuhan janji, engkau dan saya tidak bakal mengalami aniaya besar. Yang terakhir, paling penting, bergairah sama Tuhan. Saya ulang. Tinggal 2. Ada 2 meterai. Meterai kelima itu bicara mengenai perkabaran Injil yang besar. Sebelum Injil menyebar, keuangan Anda dipulihkan dulu semua. Keluarga dipulihkan. Anda bergairah, Anda nginjil. Nginjil, pertobatan terjadi. Mulailah ada tekanan-tekanan, aniaya. Dan saya perlu beritahu, tahun ini, walaupun ini adalah tahun multiplikasi promosi dalam jiwa-jiwa, Anda harus dengar baik-baik. Tahun ini adalah tahun di mana akan banyak terjadi konflik horizontal. Siapkan hidup Anda, miliki buah roh. Karena kalau tidak, akan terjadi konflik yang lebih parah. Kita sedang mengejar kerajaan sorga. Amin. Saya akan berhenti sampai di sini. Bapak Ibu bisa siapkan
kertas-kertas pertanyaannya. Meterai kelima, kita masuk. Tandanya, saya urutkan. Api akan menyebar dari timur tengah. 1, 2. Akan terjadi kelimpahan, terutama di bangsa-bangsa yang jumlah orang percayanya sedikit. Kelimpahan untuk apa? Orang percaya mulai menabur dan menginjil. Pertobatan terjadi, tekanan konflik terjadi. Konflik internal, horizontal terjadi karena ada penginjilan. Darah menetes di beberapa wilayah. Terus nyembah Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan masuk yang namanya meterai ke-6. Kapan Pak? Saya nggak ngerti. Makanya hari-hari ini, multiplikasi, promosi, anugerah, berkat dicurahkan, perisai Tuhan. Kenapa Anda belum mengalami sampai hari ini? Pak, kenapa saya belum mengalami? Karena tangan Tuhan ada di sini. Yang kedua, Anda dan saya diajar oleh gembala pembina, gembala sidang Pak David. Untuk apa? Belajar nabur. Orang nabur, Anda nggak berasa, itu membuat perisai itu sebetulnya. Hati-hati hari-hari ini. Kita diajar untuk menabur. Berikutnya kalau kita melihat yang terakhir adalah waktu engkau menginjil. Perhatikan, waktu umat Tuhan Indonesia menginjil, Uni Eropa goncang. Apa hubungannya? Itu hubungannya. Apabila cawannya sudah penuh, perempuannya tumbang, antikris muncul. Silakan isi beberapa pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, sampai ketemu kapan-kapan. Kalau sudah Anda bisa acungkan kertasnya. Ada video tentang kuda hijau kuning dalam huru-hara di Mesir. Benar atau bukan? Tidak mengerti? Nubuatankah? Pertanyaan baik-baik. Pada saat itu terjadi, kita tahu kuda hijau adalah meterai terakhir menuju meterai kelima. Penampakan itu, kalau itu benar, saya tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Kalau itu benar, itu artinya apa yang disampaikan hari ini, itu pas. Karena kita akan beralih memasuki meterai kelima. Ingat meterai kelima bisa apa? Terjadi pergolakan. Itu. Salah satu tanda rapture adalah pendirian bait suci ketiga. Apakah sudah sedangkan tanah bait suci Allah ketiga sudah diwakafkan ke Palestina. Saudara Tuhan, antikris akan masuk bait suci. Kita berpikir sampai hari ini, bait suci kan akan dibangun. Gitu ya. Anda harus mengerti, hari Selasa yang lalu, saya baru kembali dari Tanah Perjanjian. Apa yang terjadi? Saya masuk ke satu wilayah itu. Orang bangsa pilihan itu ditulis jelas-jelas, dilarang memasuki Temple Mount. Yang dimana ada 2 tempat ibadah yang sekarang. Orang Jewish dilarang masuk. Kenapa dilarang masuk? Karena mereka yakin, Ark of Covenant, tabut perjanjian, itu ada di bawah. Anda pernah dengar, tabut perjanjian ada di Ethiopia? Yang betul adalah, tabut perjanjian ada di bawah. Baca pada saat Raja Yosia. Tabut perjanjian masih ada pada zaman Raja Yosia. Waktu Yosia membangun kembali reruntuhan, itu ada tabutnya di sana. Tabut itu sekarang dipercaya itu digali, jadi di bawah Dome of Rock. Itu digali. Ini kata orang Jewish ya, jangan bilang saya, karena saya nggak pernah tahu ke sana. Saya masuk ke sana. Itu dikerok. Mereka tahu tempatnya di bawah lokasi itu. Kenapa orang Yahudi nggak boleh masuk ke lokasi itu? Karena mereka takut. Kalau pas di bawahnya ada tabut perjanjian, kaki mereka nginjak di atasnya, mereka sangat berdosa kepada Tuhan Yahweh. Jadi tidak ada orang Yahudi yang bisa mau masuk ke sana. Saya ngotot sama tour leadernya. 5 hari. Semua. Dia nyerah. Akhirnya dia antar masuk. Pas lagi mau jalan, dia bilang gini, no, not that way. Nggak boleh ke sana. Kenapa? The Ark of Covenant, kita percaya ada di situ di bawah. Sebuah bubungan berwarna biru abu-abu di bawahnya. Nah, yang mereka cari sebenarnya bukan pendiriannya. Lokasi exactly-nya di mana dulu. Mungkin terlalu cepat kalau kita menafsirkan soal bangunan bait suci. Terlalu cepat. Karena kalau mau dibilang, itu lokasi sekarang ada di bawah siapa? Kendali Israel. Tapi mereka mengizinkan orang-orang beribadah di sana. Tapi kendalinya semua di tangan bangsa pilihan.
Jadi Anda jangan bilang bahwa ini dikuasai, oh tidak. Anda harus tahu, yang seliwer-seliwer pakai senjata lengkap, itu adalah polisi Israel di sana. Jadi itu ya, itu ada di bawah. Saya mau ke sana, dia tarik, not that way, ke sini aja. Kenapa? Dia bilang saya nggak boleh ke sana, itu dipercaya. Dan benda-benda bait suci sudah dipersiapkan, itu ada di Temple Institute. Artis-artis, jago-jago seni dikumpulkan dari seluruh Yahudi, membuat. Itu menorahnya, tingginya kira-kira 2 meter. Dipersiapkan semuanya, sudah lengkap. Udah ada semuanya. Bajunya, emasnya, sudah lengkap semuanya. Kok bisa buat? Dasarnya apa? Dasarnya diambil dari tulisan seorang sastrawan bernama Josephus Flavius. Orang yang berperang melawan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem. Dia nggak dibunuh, dia dijadikan seorang budayawan, sastrawan, dia tulis detail bagaimana benda bait suci. Berdasarkan tulisan itu, sekarang lagi dibuat. Sudah lengkap. Tempatnya sudah ada. Sekarang tempatnya ditutup oleh tembok. Karena takut tempatnya dimasuki orang dan dicuri. Berita terbaru, saya baru pergi Senin kemarin. Banyak bangsa yang rontok dan jatuh. Indonesia jadi melimpah. Apa Indonesia pilihan Tuhan? Ya, ingat kata-kata bahwa dari Yerusalem akan pergi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ada 2 hal. Yang pertama, bumi kan bulat. Jadi kalau dari Yerusalem, muterin bumi kembali ke Yerusalem. Tapi kalau dari sisi peta yang seperti ini, ujung buminya Yerusalem, yang tempat paling jauh, itu nggak mungkin utara, terlalu dekat. Afrika Selatan, terlalu dekat. Spanyol, sangat dekat. Tempat paling jauh yang bisa dicapai oleh Yerusalem adalah Papua. Bangsa ini ada di Alkitab. Anda bisa buka Yesaya 42, 9-11. Itu data bahwa Indonesia ada di mata Tuhan. Kenapa harus Indonesia? Terima berkat saja sudah. Mengapa orang yang merokok tidak bisa rapture? Dengar baik-baik. Yang tidak merokok saja belum tentu rapture. Bener, belum tentu. Dengar baik-baik. Yang hadir, yang punya Alkitab, yang suka puasa belum tentu rapture. Ini loh. Kita hidup, kita ini anugerah semuanya. Jangan pikir kalau banyak puasa bisa rapture, enggak, ini anugerah. Cuma, kita melakukan firman Tuhan sedekat mungkin. Orang Yahudi tidak bisa masuk ke Temple Mount. Lokasi bait suci, nggak bisa. Tempat terdekat dari bait suci yang mereka bisa capai adalah tembok ratapan. Anda tahu tuh tembok, dicium semua orang, cup, cup, cup. Karena mereka nggak bisa masuk. Dan banyak orang yang ke sana, naruh doa di sana. Nggak perlu, kita doa langsung kok. Gitu ya. Sama. Kita buat terdekat, sedekat mungkin dengan Tuhan. Nggak ada, kalau Anda mau baca rokok itu ada ayatnya apa enggak? Ada, Pak. Ayub. Saya nggak bacain ya, nanti dibaca di rumah saja. Kalau dibaca langsung ayatnya apa gitu ya, tidak ada. Tapi Anda harus tafsir gitu. Ayub 20. Ayat 12 sampai 16. Biar puas. Soal rokok, yang bisa rapture cuma asapnya. Ayub 20, 12 sampai 16. Anda baca, renung baik-baik, ini rokok apa bukan? Gitu saja. Kejahatan manis di bawah lidah dalam mulut. Kita tahu tuh manis. Berikutnya, disembunyikan di bawah lidah. Nikmat tidak melepaskan, ditahan pada langit-langit. Makanan berubah di perut. Kenapa jadi asap? Harta benda ditelan, dimuntahkan lagi. Anda bacalah nanti ya. Next. Jika ada orang yang tertinggal rapture di Indonesia, kemana mereka harus lari? Hidup kudus, sudah gitu aja. Gak usah lari. Mau kemana? Orang yang gak tahu tentang seminar ini berarti gak ngerti tentang akhir zaman. Terus mau kemana orang itu? Justru itulah pergi nginjil. Bapak Ibu, kenapa setiap kali saya luangkan waktu untuk pergi ngerekam? Ini kan rekaman cuma 1 jam. Di Jakarta saya rekam khusus. Dan dengar baik, saya tidak ambil keuntungan dari itu sama sekali. Supaya apa? Kalau yang di ujung sana manggil saya, mending saya kasih CD-nya aja sudah. Nggak cukup waktu lagi. Kenapa? Dulu saya nggak mau bikin CD. Sekarang sengaja saya rekam. Kenapa? Supaya bisa sampai kemana-mana. Siapa tahu Tuhan bekerja lewat CD itu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan tahu segalanya akan ada akhir zaman, kenapa harus menciptakan bumi dan isinya? Ini ceritanya panjang banget gitu aja gitu. Karena Adam jatuh.
Untuk menyelamatkan konsep keselamatan ada, itu nggak murah. Tolong mengerti, kematian Yesus nggak murah. Hanya karena Adam jatuh, tidak ada orang bisa menyelamatkan lagi. Dia perlu utus Tuhan Yesus dan segala macam cerita sampai akhir zaman. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Tuhan adil sama iblis tuh. Kalau Anda sudah jatuh, iblis bilang begini, dia jatuh. Ini bagianku. Anda bilang sama saya, Pak, kenapa Ayub dicoba Tuhan? Saya perlu beritahu, Ayub sama Anda lebih baik Anda. Ayub itu dicoba iblis, kenapa? Karena iblis punya sebuah celah. Karena Ayub punya 3 dosa besar. Yang pertama, dia bikin mezbah tiap hari untuk menyelamatkan anaknya. Dia pikir dia seorang penyelamat. 2, Ayub itu depan Tuhan berani bilang gini, Tuhan, temukan kesalahanku, setitik aja kalau bisa. Sombongnya bukan main loh Ayub itu. 3, aku kenal Tuhan dari kata orang. Anda kenal Yesus dari kata siapa? Tuhan sendiri kan? Ayub kenal Tuhan dari kata orang. Saya mau tanya, lebih bagus mana Anda sama Ayub? Anda. Jangan bilang, kenapa Tuhan, saya nggak mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh Pak. Takut dicobai kayak Ayub Pak. Nggak bakal. Tiap orang pencobaannya beda-beda. Pak, apa hubungannya darah martir dengan kelimpahan? Tidak ada hubungannya. Darah martir, aniaya, hubungannya sama jatuhnya Babel. Kita dikasih kelimpahan supaya jangan sampai ngalami ini. Di mana rumah Tuhan ada, masyarakat harus diberkati. Kalau Anda nggak pernah berkati masyarakat, wah nikmat nyembah sendiri. Saya beritahu, aniaya datang. Alkitab berkata, kekayaan seseorang adalah benteng bagi hidupnya. Di Amsal. Jadi hari ini kalau Anda diberkati, Tuhan jagailah aku. Cara Tuhan jaga hidup Anda itu banyak. Pertama, dibikin sehat. Dijauhkan dari segala kejahatan. Dikasih berkat sama Tuhan. Ya, jadi banyak cara Tuhan menjaga kita. Saya pernah dengar dari internet bahwa rapture hampir terjadi tahun 2007, tapi Tuhan batalkan. Oke, gini. Matius 25. Bener, itu bener kok. Matius 25. Ayat 3. Ayat 6, maaf ya. Matius 25 ayat 6. Pada waktu tengah malam, terdengar suara orang berseru, mempelai pria datang, song-songlah dia. Di akhir zaman itu ada suara orang, bukan suara malaikat, suara orang. Tuhan panggil hamba-hamba Tuhan untuk berbicara mengenai akhir zaman. Itu suara orang berseru-seru tuh. Jadi, kalau orang berubah, ngerti, rencana Tuhan diundur. Bapak Ibu, saya sudah ngajar akhir zaman 12-13 tahun, dan gak pernah minat sama akhir zaman. Baru tahun 2009 minat. Hati ingin Tuhan yang ngatur loh. Pewahyuan Tuhan yang ngatur. Walaupun dulu sering baca Wahyu 13-14, saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Ada urutan di situ. Saya sering baca Yesaya 60, nggak pernah kepikiran itu urut. Saya baca Wahyu 6, nggak pernah kepikiran itu urut. Kok bisa kepikiran? Tuhan. Kalau nggak dibukakan juga nggak bisa. Jadi Tuhan buka. Kenapa dibatalkan? Nggak tahu. Tuhan sayang sama jemaat yang ada di Baranang Siang. Pak, ada firman mengatakan, kata Tuhan, pergi jangan ke bangsa lain, pergilah kepada umatku yang terhilang. Ini bagaimana? Keselamatan pertama untuk bangsa Yahudi, bukan buat kita. Jadi kalau pergi, pertama kali Tuhan datang, message-nya satu. Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Tolong ngerti, jangan salah nih. Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Bukan buat kita. Begitu Yahudi nolak kita, Yahudi nolak Tuhan Yesus, tiba-tiba anugerah Tuhan sampai ke orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, orang Bali, orang Batak. Ngerti? Jadi, bangsa ini bangsa Tuhan dipilih. Begitu nolak, carang-carang liar kayak kita ini, dicangkok semuanya. Jadi sejak itu keselamatan sampai ke bangsa. Jadi kalau mereka dulu nggak nolak, kita hari ini nelongso. Itu Paulus bilang dalam kitab Roma. Tolong ngerti ya. Nah, tapi kalau orang perempuan Sirofenisia, anakku sakit, minta sembuh Tuhan. Gak boleh ngasih makan buat anak kepada anjing. Perempuan ini pinter, tapi anjing juga makan remah-remah. Besar imanmu ibu. Keselamatan harus diambil dengan iman. Jadi ini penting. Bangsa pilihan Tuhan datang di bangsa itu. Karena mereka nolak. Tuhan anugerah itu besar sekali. Anda terima kelimpahan semuanya, keselamatan. Kuda hijau, kuning, keempat di Wahyu. Ditulis bawa pedang.
Apa artinya peperangan? Oh bukan, baca baik-baik. Dia bawa pedang, itu kematian. Sampar, penyakit. Anda tahu sampar penyakit? Virus, bakteri, amuba, parasit, cacing. Itu semuanya adalah binatang buas. Orang akan dibunuh dengan binatang buas. Anda baca baik-baik. Kalau yang udah merah, pedangnya besar. Lain lagi kan, pedangnya besar. Apa kuda hijau muncul saat Mesir sudah? Sekarang sudah memasuki zaman kesusahan yang 3,5 tahun yang pertama atau belum, Pak? Berasa nggak hari-hari ini? Sejak akhir zaman diberitakan di mana-mana. Dan saya tahu banyak rekan-rekan saya juga berita akhir zaman. Kita semua saling berhubungan, berkomunikasi. Sudah jarang mendengar yang namanya 3,5 tahun kan? Sekarang? Iya. Karena sekarang faktanya sudah beda lagi semuanya. Dulu kita pakai acuan itu, sampai sekarang acuannya seperti apa? Kita nggak pernah ngerti. Jalani saja dulu. Tolong Bapak jelaskan keberadaan kita sekarang dalam urutan kejadian menjelang rapture dan kejadian berulang-ulang sampai rapture terjadi. Slide boleh tampilkan yang ada kolomnya. Kita ada di mana? Bagaimana nasib orang gila? Bisa diinjili apa tidak? Ya bisa. Orang gila bisa diinjili. Bisa. Bicara soal Kristus. Nanti kalau dia bertobat, Anda kaget. Orang gila bisa diinjili. Bapak Ibu, saya ini punya seorang teman, punya adik, itu begini. Nggak ada yang mau injili dia, kenapa? Angkat tangan. Diajak ngomongnya susah. Sekarang, guru sekolah minggu. Begini tuh. Saya nggak perlu sebut namanya. Anda bisa undang, minta Pak Cacan, Pak Yahya undang. Seorang hamba Tuhan, mantan gila. Dia bersaksi di mana-mana. Pendeta Antonius, Cang. Anda boleh undang nanti. Bagaimana sikap gereja dan komen Bapak tentang familyradio.com yang menghitung rapture 21 Mei 2011. Kita tahu rapture kapan, yang nggak boleh tahu cuma satu, hari dan jam. Kalau dia cuma ngomong Mei 2011, saya pasti bilang, terima kasih informasinya. Tapi kalau nyebut 21 Mei 2011, jawaban saya, terima kasih, tidak mau dengar lagi. Tidak boleh menyebut hari dan jam. Pak, ini jawabannya di atas. Kita ada di mana sekarang? Kita sekarang sedang menapak di suara penginjilan. Dan tidak berapa lama lagi, mata Anda mulai melihat bercak-bercak darah toh. Di beberapa bangsa dan bangsa ini. Lihat yang berikutnya. Pertobatan terjadi di mana-mana. Ini. Setelah tobat diinjili, itu saja. Yang terjadi. Apakah tidak persepuluhan, tidak masuk kategori mempelai? Yang mengembalikan persepuluhan aja belum tuh rapture. Apa menjual rumah keuntungannya harus dipersembahkan 1/10 atau persembahan kasih? Ini kok bahas persepuluhan? Gini aja, Anda terima benih uang, bentuk apapun, dari angpau termasuk yang bulan ini, jangan lupa, nemu uang di jalan aja persepuluhan kok. Kalau dalam keluarga suami istri nggak setuju persepuluhan, salah satunya mau, Anda harus bagaimana? Gini, Anda kasih persepuluhan, sudah, persepuluhan kasih aja, nggak usah didiskusikan. Ini urusan pribadi. Kan Anda yang kerja, Anda kasih. Kalau Anda terima dari suami, Anda nggak kerja, suami nggak persepuluhan, dia sudah ngancam Anda, ya sudah nggak usah. Kenapa? Karena istri di bawah tudung suami. Kalau mengerti, Anda nggak bersalah. Tapi kalau suami nggak mau kasih tahu, nggak mau kasih persepuluhan, saya perlu beritahu, suami kepala istri. Kalau istri sampai ngancam suami, kalau kasih persepuluhan, gak usah tidur sama saya, keluar sana. Saya beritahu, kepala rumah tangga siapa? Itu Anda sudah salah, nggak ngatur rumah tangga. Saya ya. Hari Sabat boleh bisnis apa tidak? Definisi Sabat yang harus diperjelas. Tolong mengerti, saya ulang. Perjanjian lama, itu yang namanya, Tuhan itu kerja 6 hari, libur 1 hari. Kalau kita beda, ibadah dulu baru kerja, maka minggu kerja. Terus definisi Sabat. Apa definisi Sabat? Kalau Sabat itu digunakan letterlek, Sabtu. Ada orang Sabat, tapi ingat Tuhan sudah ubah hari pertama itu Minggu. Ini bicara doktrin. Kembali ke iman Anda. Tolong mengerti Sabat Yahudi juga beda loh. Sabat Yahudi bukan nggak boleh ngapa-ngapain. Sabat Yahudi harus bersuka cita. Makan di hotel. Orang Yahudi kalau Sabat di hotel. Makan, senang-senang. Kenapa? Harus dirayakan. Gitu. Yang dimaksud dengan disingkirkan tadi apakah bukan Roh Kudus? Roh Kudus disingkirkan. Lihat katanya, genomai. Nggak mungkin Roh Kudus. Roh Kudus bilang, itu akan ada di sepanjang muka bumi. Mengitari muka bumi. Dan Injil, kuda putih sangat di Mesir,
Apakah Babel Uni Eropa harus tumbang, bangkrut atau bubar? Tidak bubar, tapi jatuh. Artinya apa? Disepelekan oleh antikristus. Tidak berkuasa dengan ekonomi lagi. Goncang semuanya. Bukankah Uni Eropa harus makin powerful? Anda lihat baik-baik Uni Eropa. Powerful apa tidak? Mau belanja tas murah ke Eropa sekarang. Murah sekali. Tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Visanya susah. Gitu ya. Ada yang mau belanja langsung tuh. Eropa krisis sekarang di mana-mana. Harga tas murah. Yang suka belanja ke Eropa semuanya. Murah. Waktu sudah berjalan. Ya, 3 menit lagi. Kenapa penginjilan harus kepada suku Kedar Nebayot? Kepada semua orang. Tapi Tuhan janji yang akan bertobat urutannya adalah Midian, Eva, Sheba, Kedar Nebayot. Kalau Anda melihat orang Kedar Nebayot sudah berbondong-bondong mencari Tuhan, Anda harus tahu waktunya tiba. Akankah harga dolar Amerika seperti harga kangkung? Harga emas anjlok? Kita tidak akan mengalami emas anjlok, dengar baik. Itu krisis ke-7. Krisis ke-7, anjlok. Saya nggak bisa jawab, nanti saja. Apa 4 mata. Kalau perempuan mabuk melambangkan negara Eropa, antikris melambangkan datang dari negara mana? Antikris tolong mengerti adalah orang pilih 2. Dia keturunan Yahudi dan atau seorang Kristen. 1 Yohanes 2 berkata, dia berasal dari kita, tapi bukan sungguh-sungguh bagian dari kita. Artinya apa? Dia orang percaya. Gitu. Antikris adalah person atau orang. Apa Indonesia yang bergabung dengan Raja dari Timur? Tidak tahu. Indonesia sudah gabung kepada G20 sekarang. Saya sering mimpi tentang rapture, saya juga. Seram Pak, ya. Petra katanya jadi tempat perlindungan bagi orang Israel. Ya, orang Israel. Kalau bangsa lain, silahkan cari cara masing-masing kalau ketinggalan. Jangan sampai tertinggal. Tanda di dahi dan tanda kaki kanan. Kapan terjadi di Indonesia? Per Januari 2010 kabar terakhir, 2011. Sorry, 2010. Februari 2010, maaf. Saya udah setahun nggak dengar kabar lagi. 1000 orang Indonesia sudah pakai chipnya. Kota Babel disebut Eropa. Emangnya dia memerintah raja-raja di bumi? Bukannya PBB yang memerintah raja-raja di bumi? Bukan, Eropa. Eropa. Bukan. Keuangan terbesar di mana? Pinjaman terbesar dari siapa? Eropa semuanya. Anda makan beli bahkan apapun semuanya ada jagungnya kan? Siapa pengusaha jagung terbesar? Buat yang tertinggal, supaya tidak tertipu oleh juru selamat palsu, ada tanda Tuhan berikan, jangan nolak nama Yesus. Perempuan naik binatang ada istilah bullies dan bearish dalam saham. Boleh nggak main saham? Lakukan pekerjaan seperti talenta Anda. Beda main saham karena Anda sekolah, Anda ngerti untung rugi. Ngerti untung rugi, ngerti permainan, ngerti bagian ngambil untung, ngerti berhenti, ngerti mulai, itu namanya sekolah. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa, asal masuk, namanya gambling. Anda mau, yang lagi hamil, yang mensesar saya mau? Kalau saya mensesar namanya gambling. Kalau saya sekolah Anda pasti mau. Kalau Anda punya talenta, punya pemahaman, silahkan. Apa makanan yang haram dalam imamat masih berlaku? Kalau Anda sudah mengikuti makan yang halal, yang haram nggak dipegang, tapi mulutnya asal nyeplak, sama aja. Karena di perjanjian baru, ucapan hati dan mulut jauh lebih penting daripada makan haram dan tidak haram. Kenapa bumi hancur? Kenapa Tuhan bikin bumi yang baru lagi? Karena Tuhan ingin memulihkan segala sesuatunya. Terakhir. Kalau kita disakiti, apa termasuk tercurahnya darah orang kudus? Kalau Anda disakiti karena nama Yesus, ya. Kalau karena nyolong jemuran, tidak. Banyak yang hadir saat ini adalah para pengurus school atau cooler. Apa saran Bapak bagi para cooler? Dengar baik-baik. Anda bertanggung jawab sedapat mungkin kepada pengembalaan Anda. Anda sudah bilang sama mereka, kalau mereka nggak mau nurut, bukan Anda yang salah, tapi Anda harus bilang sama mereka. Hidup kudus. Semua gembala-gembala cooler harus bilang, cek kehidupan mereka. Saya punya murid-murid. Saya cek kehidupan mereka. Doanya bagaimana? Usaha kamu bagaimana? Saya mau lihat gimana kamu main saham gimana? Usaha bisnis gimana? Hitam, abu-abu atau putih? Saya minimal dari saya punya keinginan mereka diangkat. Selebihnya kembali kepada mereka. Apakah revolusi di Mesir penggenapan Yesaya? Pasti. Bagaimana cara memberikan Injil kepada keluarga kita? Ngomong aja. Apakah orang bisa ilmu bela diri, nggak di rapture? Begini. Bapak Ibu, kita dibela Tuhan. Ngapain bela diri sendiri? Gitu. Anda mau pakai tai chi macam-macam, mau sehat cari Tuhan. Sekarang orang mau sehat larinya ke alam, pakai gelang itulah, pakai inilah. Sehat sama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri.